berkat Paskah. Klik. Ada 3 ayat dan nantinya 2 ayat setelah ini kita akan baca sama-sama berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 5-7. Kemudian nanti kita akan melihat di slide berikutnya di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dengan suara yang lantang mari kita baca sama-sama 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Sorry, ini beda ya. Sorry, kita ulang dari awal. 2, 3. Kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Klik slide berikutnya. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Memang di slide karena ruangannya terbatas, jadi harus disingkat-singkat. Tetapi ayat lengkapnya Anda bisa buka di Alkitab nanti. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang 5 berkat Paskah. Klik di slide berikutnya, kita melihat bahwa hari yang ketiga itu bukan sekedar penunjuk waktu, melainkan hari yang ketiga berbicara soal waktu Tuhan. Artinya bagi Anda dan saya, hari yang ketiga adalah titik balik, turning point, adalah pergeseran, ada a shifting. Nanti kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan semua ini. Hari yang ketiga berbicara tentang perubahan. Hari yang ketiga berbicara tentang giliran, kesempatan. Apa yang dimaksudkan dengan titik balik pergeseran? Hari Jumat yang lalu saya sudah berbicara panjang lebar berkaitan dengan perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kebangkitan Yesus sungguh menulis kembali sejarah dunia, memutarbalikkan apa yang cacat menjadi apa yang lebih baik. Mari kita lihat salah satu contoh saja bahwa kebangkitan Yesus mengubahkan sejarah, khususnya di dalam kekristenan. Klik. Mari kita lihat perjanjian lama dibandingkan dengan perjanjian baru sekali lagi. Kalau Anda hidup di perjanjian lama, Anda akan hidup berdasarkan hukum di sebelah kiri. Di sana dikatakan dalam Ulangan 28 ayat yang kedua, jika engkau mau diberkati, maka engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Penekanannya adalah pada apa yang manusia harus lakukan. Kita harus lakukan ini dulu, baru Tuhan akan memberkati kita. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, apa yang terjadi? Sangat terbalik. Engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka segala kutuk akan menimpa engkau. Sekalipun engkau berusaha menghindar, kutuk itu akan sampai kepadamu. Ini perjanjian lama. Kita hidup berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi, baru Tuhan akan memberkati.
Atau kalau kita tidak bisa memenuhi persyaratan itu, maka kutuk yang akan datang atas hidup kita. Berapa banyak orang Kristen masih hidup di dalam sistem kepercayaan seperti ini. Sangat disayangkan Anda menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau Anda masih hidup di bawah sistem sebelah kiri, perjanjian lama. Dan bukan itu yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, berapa banyak tokoh perjanjian lama atau manusia yang ada hari ini, berapa banyak yang bisa memenuhi persyaratan ayat 2 secara sepenuhnya tanpa cacat celah? Anda sudah bisa menjawabnya. Tidak ada satupun. Yang terbaik di perjanjian lama pun gagal. Siapa yang terbaik bagi saya? Tokoh perjanjian lama yang terbaik adalah Daud. Orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan, gagal. Kalau Daud saja gagal, nggak usah dibandingkan Anda dan saya. Kalau Musa saja gagal, orang yang paling lemah lembut di seluruh bumi, bukankah itu yang firman Tuhan katakan tentang Musa? Apalagi Anda dan saya yang pemarah, yang suka darting, yang suka baper. Jadi saya mau tanya, berapa banyak di sini yang mau hidup berdasarkan Ulangan 28? Nggak ada yang angkat tangan. Setelah Anda mengerti, tapi sebelumnya selalu berdasarkan Ulangan 28. Bahkan saya mau katakan bukan menakut-nakuti Anda sih. Daftar kutuknya jauh lebih banyak dibandingkan berkatnya. Berkatnya dari ayat 3 sampai 14. Kutuknya dari ayat 16 sampai 60 sekian. Semuanya kutuk. Mari sama-sama katakan kepada saya, bersama dengan saya, tentang orang-orang yang hidup di perjanjian lama. Kasihan deh loh. Makanya jangan pernah terkagum-kagum dengan tokoh perjanjian lama tanpa membandingkannya dengan Yesus. Makanya Jumat yang lalu saya bilang bahwa perjanjian lama itu cacat. Bukan saya yang ngomong. Ibrani 8 ayat 7. Kalau Anda tidak hadir hari Jumat, perjanjian lama cacat. Kenapa? Karena Tuhan tahu tidak ada satupun manusia, sehebat apapun, sekudus apapun, yang bisa memenuhi persyaratan yang Tuhan mau supaya diberkati. Jadi kalau ada manusia yang diberkati di perjanjian lama, itu benar-benar karena belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Jadi ada belas kasihan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan sejak di perjanjian lama. Hanya tidak diungkapkan secara eksplisit. Saya bisa berhenti di slide ini sampai besok saya jelaskan juga bisa, saudara. Karena ini passion saya. Ini yang membuat saya berapi-api ikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena sekarang aku melayani bukan supaya keselamatanku tidak hilang. Sekarang aku melayani karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani aku. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku secara tanpa batas. Berapa banyak kita yang suka tidak sabaran menunggu orang lain berubah. Tuhan juga menunggu kita berubah. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Dia panjang sabar.
Sekalipun kadang-kadang kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita tersesat, kita tersandung, kita terpeleset, kita terjatuh, Dia tetap panjang sabar. Dia menantikan kita kembali, dan ketika kita kembali, Dia tidak menghukum kita, Dia tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Dia menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Wow! Gak ada Tuhan seperti Yesus. Agama yang lain, mohon maaf, masih hidup dengan patokan sebelah kiri. Kalau engkau lakukan yang baik, engkau mendapat berkat. Engkau lakukan yang buruk, engkau dikutuk. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena Tuhan tidak berhenti sampai di sebelah kiri. Kisahnya masih berlanjut. Muncullah yang namanya perjanjian baru. Perjanjian yang lebih baik. Perjanjian yang didasari atas janji yang lebih mulia, kata firman Tuhan. Salah satunya Roma 5 ayat 19. Ini perjanjian baru. Perjanjian baru dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Termasuk Anda dan saya punya dosa asal. Karena Adam satu orang berdosa, seluruh umat manusia terkontaminasi. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa? Yesus. Dia taat sampai mati, kata Ibrani. Semua orang, saya harus garis bawahi di sini, semua orang percaya. Karena kalau Anda tidak percaya, ya hukum ini tidak berlaku bagi Anda. Semua orang menjadi orang benar. Itu Anda dan saya yang percaya kepada Yesus disebut orang benar. Bukan karena ketaatan kita, melainkan karena ketaatan Yesus. Ada yang menggantikan kita. Itulah dahsyatnya Jumat Agung dan Minggu Paskah yang kita peringati setiap tahun. Bahkan dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, ini bagi Anda yang ketakutan apakah hidup Anda dikutuk oleh Tuhan atau tidak. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi tidak ada yang namanya orang Kristen terkutuk, itu tidak ada. Orang Kristen beneran ya, maksudnya orang Kristen sejati, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Gak ada yang namanya kutuk-kutuk tidak bisa hidup di dalam Anda, orang-orang Kristen. Begitu kutuk mau menyerang hidup kita, mental, saudara. Haleluya. Orang mengutuk Anda pun, kata Amsal, itu tidak berlaku bagi Anda. Semua kutuk, semua hal-hal negatif yang diperkatakan atas hidup kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sebegitu berkuasanya lah salib Kristus. Jadi jangan takut dikutuki orang. Tidak mempan, Anda kebal. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi Anda tidak perlu menghabiskan nafas Anda, suara Anda membaca Ulangan 28 ayat 16 sampai 60 sekian. Lewatin aja. Kalau Anda mau tahu, silahkan. Semuanya itu harus dibalik. Yang tadinya kutuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni, dan seterusnya.
Anda waktu nyanyi, Anda percaya banget. Tapi menjalani hidup ini, tunggu dulu. Kalau aku nggak mengaku dosaku belum diampuni, mohon maaf. Anda kelewat firman hari Jumat. Baca 1 Yohanes 2 ayat 1. Kalau kita orang percaya berbuat dosa, kita punya pengantara, namanya Yesus. Dan dia sudah mengampuni dosa kita. Bahkan dia tidak mengingat dosa kita. Kalau keselamatan yang kita terima berdasarkan pengakuan dosa kita, artinya keselamatan tidak cuma-cuma. Berdasarkan perbuatan kita. Kita terima Yesus, cukup sekali terima Yesus, gak usah ulang-ulang terima Yesus. Yang KKR Anda ada panggilan ke altar, Anda terima Yesus. Orang-orang yang sudah melayani puluhan tahun pun kadang-kadang ikut datang. Oh, just in case katanya. Siapa tahu keselamatanku sudah hilang dalam perjalanan hidupku. Kasihan deh, Anda sedang meremehkan kuasa salib Kristus. Terima Yesus cukup sekali. Nggak perlu diulang-ulang. Dan perjalanan hidup kita akan merefleksikan apakah iman kita, iman yang murni atau tidak. Kalau Anda masih kerasan hidup di dalam dosa, dan Anda merasa fine-fine saja aku hidup dalam dosa, mohon maaf, itu Anda tidak serius terima Yesus. Iman Anda bukan iman yang sejati. Orang yang benar-benar menerima Yesus, dia tidak akan tahan hidup dalam dosa. Dia tidak akan tahan tidak ke gereja selama-lamanya. 1 bulan rasanya ada yang kering, ada yang kurang. Tapi kalau Anda, aku nggak ke gereja, nggak apa-apa kok. Itu artinya Anda tidak selamat. 1 Yohanes 1 ayat 3, orang yang hidup di dalam keselamatan itu suka bersekutu dengan sesamanya. Sesama orang percaya apalagi. Haleluya. Jadi Anda tidak perlu takut dikutuk oleh Tuhan. Semua kutuk yang seharusnya menimpa kita ditimpakan atas Yesus. Amin. Haleluya. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kita hidup di dalam berkat Tuhan senantiasa. Bukan karena ketaatan kita sekali lagi, melainkan karena ketaatan Yesus. Haleluya. Sudah siap untuk move on? Baru 1 slide ini sudah. Masih banyak lagi slide-nya. Tapi kalau tidak selesai nanti bisa minggu depan kita belajar lagi. Supaya Anda tidak kebanyakan informasi untuk dicerna. Haleluya. Itulah kuasa hari yang ketiga. Benar-benar terjadi perubahan. Tuhan untuk merubah sejarah tidak perlu berhari-hari, berbulan-bulan, hitungannya jam. Bahkan Anda dan saya, tanpa kita sadari, kita sedang hidup di hari yang ketiga. Karena 1 hari di hadapan Tuhan seperti 1000 tahun manusia. Benar? Kita sudah lewat 2000 tahun kan? Dari sejak kematian Yesus. Sudah lewat 2000 tahun yang lalu kematian Yesus. Kita hidup di hari yang ketiga di hadapan Tuhan. Ini hari terakhir, hari kebangkitan, hari kemenangan. Haleluya. Hari yang ketiga. Puji Tuhan.
Ada banyak peristiwa di dalam Alkitab yang terjadi pada hari yang ketiga. Saya hitung minimal ada 8, termasuk kebangkitan sebagai hal penting berkaitan dengan. Mari kita lihat peristiwa yang pertama di dalam Alkitab yang terjadi pada hari yang ketiga. Klik. Yang pertama adalah Kejadian 22 ayat 4-14. Saya singkat menjadi 2 ayat saja. Semua orang tahu kisah ini ketika Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Kejadian 22 ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh, tempat di mana dia harus mempersembahkan Ishak. Dan singkat cerita, ayat 14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jadi pelajaran yang pertama tentang hari yang ketiga adalah hari di mana Tuhan memberikan karunia-Nya atas hidup kita, penyediaannya. Dia menyediakan bagi Anda dan saya untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan kita, bahkan lebih daripada cukup. Dialah Yehova Jireh. Haleluya. Apa pelajarannya bagi Anda dan saya? Klik. Di dalam kehidupan kita, sebagian besar waktu, mohon maaf kalau ada yang tersembunyi di bawah, sebagian besar waktu kehidupan kita habiskan di momen-momen yang flat, yang seolah-olah tidak ada apapun spesial yang terjadi. Itulah bagian kita. Bagian kita adalah menjalani kehidupan ini, berjalan di dalam ketaatan, nyaman di dalam ambiguitas. Ambiguitas itu adalah suatu kondisi yang membingungkan, membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan menyertai aku? Apakah Tuhan masih bekerja? Apakah mimpiku akan tercapai? Itu bagian Anda dan saya menjalani satu kehidupan yang seringkali membingungkan, membosankan, menjenuhkan, melelahkan. Dan kalau kita belajar, itulah yang dialami oleh Abraham. Dia kasih tahu tujuan akhirnya kemana sih, tapi dia tetap jalan dengan penuh ketaatan. Dia tersandung, dia terpeleset, dia terjatuh, tetapi dia kembali menyembah Tuhan. Dan Tuhan tuntun dia. Dengan berjalannya waktu, ada momen-momen tertentu dalam kehidupan Abraham, seperti juga momen-momen dalam kehidupan kita di mana Tuhan memberikan kejelasan. Tuhan memberikan satu provisi penyediaan. Ini loh maksudnya aku menuntun engkau ke sini. Ini loh maksudnya engkau mengalami semua ini. Ada tujuannya. Dan sembari kita menantikan momen itu, kita harus konsisten. Jangan mudah bosan. Kalaupun bosan itu manusiawi, kembali dapatkan semangat. Baik itu kita melayani Tuhan, baik itu kita bekerja, kita sekolah. Seringkali membosankan hidup ini, tapi kita harus melekat dengan Dia, supaya saat-saat di mana kita lelah, kita jenuh, kita mendapatkan motivasi yang baru, kita mendapatkan tujuan dari Tuhan. Kenapa aku melakukan itu? Dan ketika Anda menemukan tujuan itu, maka Anda akan menjadi orang yang sangat bergairah melakukan apa yang Anda lakukan. Haleluya. Karena itu perlu konsistensi. Karena lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, Tuhan akan memberikan kejelasan mengapa. Syukuri bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita di dalam penyediaan. Di momen-momen yang membosankan ini, momen-momen yang melelahkan ini, kita sedang dilatih untuk mempersiapkan diri menerima berkat Tuhan yang lebih besar. Itulah pentingnya yang namanya loyalitas, kesetiaan, ketekunan. Kita tekun. Haleluya. Itu pelajaran yang pertama. Hal yang ketiga adalah karunia dari Tuhan.
Dia menyediakan, Dia memelihara kita. Yang kedua, peristiwa berikutnya yang terjadi pada hari yang ketiga, kesembuhan dari Tuhan. Ini berkaitan dengan kisah kehidupan Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai 6. Ya, ayat kelima saya tampilkan di sini. Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hari yang ketiga berbicara tentang kesembuhan. Kalau Anda perlu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan mental, kesehatan relasi dan koneksi dengan orang lain, Yesuslah sumber kesehatan kita. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Yesus dalam hal kesehatan kita, maka kita tidak perlu yang namanya healing secara duniawi. Ya kan, saya pernah ulas tentang healing kan. Hari-hari ini banyak orang aneh karena dengan secara terbuka mengakui bahwa mereka sakit. Biasanya orang sakit kan disembunyikan. Ini enggak, orang sakit diumbar di sosial media. Kemana? Healing. Emang sakit apa? Sakit jiwa mungkin ya kan, makanya perlu healing. Aneh memang manusia akhir zaman ini. Coba kalau Anda ngomong sama orang yang sakit beneran, pasti disembunyikan. Kalau bisa orang nggak ada yang tahu kalau dia sakit, apalagi kalau sakitnya parah. Ini kan nggak diumbar. Dia pasang di Instagram, di Facebook, aku perlu healing. Banyak orang sakit rupanya akhir-akhir ini, saudara. Haleluya. Yesuslah sumber kesembuhan kita, sumber kesehatan kita. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Amin. Kalau Anda punya gangguan mental, mentalku terganggu. Pertanyaan saya, Anda sudah bersyukur belum? Sering baca firman atau enggak? Atau jangan-jangan sering mendengar berita dunia, makanya mental Anda terganggu, rohani Anda terganggu. Anda lebih sering mana dengar Donald Trump ngomong atau firman Tuhan ngomong dalam hidup Anda? Haleluya. Anda lebih sering mana dengar berita dunia atau berita Injil? Kalau Anda lebih sering dengar berita dunia, tidak heran Anda bilang dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia gelap, kabur aja dulu. Kebanyakan nonton berita dunia. Berita Injil berbeda. Karena kita selalu didoakan oleh Yohanes. Aku berdoa, saudaraku yang terkasih, supaya engkau dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Haleluya. Anda mau dengar berkat atau dengar kutuk? Haleluya. Makanya nggak perlu belajar dari iblis, ya kan? Kadang-kadang ada di khotbah, kita belajar dari iblis. Iblis kok dipelajari? Belajar dari Yesus. Iblis diinjak-injak aja, ya kan? Tadi kita nyanyi kan? Haleluya. Anda mau punya hubungan yang sehat satu sama lain? Anda sudah saling menghormati belum? Anda sudah saling percaya belum? Apakah ada komunikasi yang terbuka? Kejadian tentang Hizkia juga berbicara tentang kesempatan yang baru. Karena setelah dia sakit, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan kasih dia perpanjangan umur 15 tahun, berbicara tentang kesempatan yang baru. Hari yang ketiga, kesempatan yang baru bagi Anda dan saya. Pertanyaannya, apa yang kita buat dengan kesempatan yang baru itu? Apakah kita akan memuliakan Tuhan atau kita memuliakan diri sendiri?
Itu pilihan di tangan kita. Hizkia memilih untuk memuliakan diri sendiri. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saya berharap ketika kita diberikan kesempatan yang baru oleh Tuhan, ya, hari yang baru itu kesempatan yang baru. Mungkin hari kemarin kita buat salah, hari ini apakah kita akan terus salah? Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Mari kita pakai kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Ada juga kejadian yang terjadi di hari yang ketiga. Kalau Anda belajar di Kejadian 42, coba diklik. Kejadian 42 ayat 17 dan 18. Ini juga terjadi pada hari yang ketiga. Apa yang terjadi waktu itu? Anda tahu ketika dunia mengalami kelaparan pada waktu itu. Hanya ada makanan di Mesir. Termasuk keluarganya Yakub mengalami kelaparan. Saudara-saudaranya Yusuf mengalami kelaparan. Mereka harus datang ke Mesir beli makanan. Karena hanya ada makanan di Mesir. Dan pada waktu itu yang berkuasa namanya Yusuf. Yang dibenci, yang disakiti, yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf main-main sama saudaranya, ya kan? Dikerjainlah saudara-saudaranya ini, kan? Dimasukkan penjara. Kapan mereka dilepaskan dari penjara? Pada hari yang ketiga. Berbicara tentang pemulihan dari Tuhan. Kesempatan yang baru. Dan sejak saat itu, yang luar biasa adalah saudara-saudara Yusuf tidak lagi membenci satu sama lain. Tidak lagi iri satu sama lain. Mereka bersatu sebagai keluarga. Keluarga ini disembuhkan oleh Tuhan. Diberikan keharmonisan kembali. Saling mengampuni satu sama lain. Saudara-saudara Yusuf belajar untuk tidak lagi egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi mereka belajar rendah hati. Mereka belajar menguasai diri di tengah gejolak yang terjadi. Mereka dikerjain oleh Yusuf. Bisa saja mereka marah-marah, mereka ngomel-ngomel, tapi Alkitab tidak mencatat demikian. Mereka merendahkan diri mereka. Mereka saling menopang satu sama lain. Dan terlihat jelas perubahannya dari sebelumnya, bahwa mereka sekarang bisa menguasai diri mereka dengan baik. Sehingga keluarga mereka yang tadinya terancam kemiskinan, sekarang menjadi penghuni daerah yang terbaik di Mesir, namanya Goshen. Dan di sana di ayat yang ke-10 ditulis, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu. Engkau akan kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Yusuf adalah gambaran Yesus bagi Anda dan saya. Tuhan mau kita tinggal di Goshen. Di mana Goshen itu? Goshen artinya dekat dengan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya tinggal dekat dengan Dia. Supaya apa? Supaya Dia bisa memelihara kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Haleluya. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Ya, keadaan dunia kita tidak tahu 5 tahun ke depan. Dengan berbagai uncertainty, ketidakpastian. Dari berbagai hal. Ya, politik, sosial, ekonomi, supaya engkau jangan jatuh miskin. Ini janji bagi Anda dan saya hari ini. Suara Tuhan bagi Anda dan saya hari ini. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat ini menguatkan saya. Lagi persiapan ngirim anak ke luar negeri. Dolar gonjang ganjing, ya kan? Tapi Tuhan pasti memelihara. Haleluya. Berita mana yang kau percayai? Haleluya.
Berita Injil seharusnya Anda lebih percaya daripada berita-berita yang lain. Haleluya. Saya sudah 45 menit sepertinya ya khotbah ya. Sudah 45 menit ya? Berapa menit? Saya nggak suka khotbah lebih dari 45 menit karena riset membuktikan lebih dari 45 menit apapun yang saya ngomong akan lewat-lewat saja di Anda. Bukan saya yang ngomong. Saya dulu sekolah di Amerika, saudara. Kelas-kelasnya semua 48 menit. Semua kelas 48 menit. Kan aneh. Kenapa 48 menit? Itulah kemampuan manusia untuk menyerap informasi tanpa istirahat. 48 menit maksimal. Jadi kalaupun saya teruskan firman yang sangat bagus ini dan sudah memakan waktu hidup saya yang cukup banyak menyiapkannya, nggak akan masuk. Jadi lebih baik kita lanjutkan di lain waktu. Haleluya.